Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari KKN MIT 65 UIN Wali Songo Semarang akan mensosialisasikan sedikit tentang stunting. Mengutip dari Buletin Stunting yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting adalah suatu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman seusianya yang lain. Seorang anak masuk ke dalam kategori stunting jika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah -2 standar deviasi. Terlebih lagi jika kondisi ini dialami oleh seorang anak yang masih di bawah usia 2 tahun dan harus ditangani dengan segera dan tepat. Masalah kesehatan ini merupakan akibat dari beberapa faktor yang terjadi pada masa lalu. Di antaranya yaitu asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, bayi lahir prematur, serta berat badan lahir rendah. Kondisi tidak tercukupinya asupan gizi anak ini biasanya tidak hanya terjadi setelah ia lahir saja, melainkan bisa dimulai sejak ia masih dalam kandungan. Selanjutnya kita akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang faktor penyebab stunting pada anak. Faktor penyebab stunting pada anak itu diantaranya yang pertama itu adalah kurangnya asupan gizi selama hamil. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin itu cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan di dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut hingga proses kelahiran. Oleh karena itu, penting untuk mencukupi berbagai nutrisi selama masa kehamilan. Faktor yang kedua yaitu kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Kondisi ini bisa terjadi akibat makanan balita saat masih di bawah usia 2 tahun yang tidak tercukupi, seperti posisi menyusui yang kurang tepat, tidak diberikannya ASI eksklusif, hingga MPASI yang kurang berkualitas. Banyak teori yang menyatakan bahwa kurangnya asupan makanan juga bisa menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting, khususnya asupan makanan yang mengandung protein serta mineral dan zat besi ketika anak masih berusia balita. Selain kedua faktor tersebut, ternyata ada faktor penyebab lainnya yang bisa menyebabkan stunting pada anak, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Yang kedua, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal atau pelayanan setelah melahirkan. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Dan faktor penyebab lainnya yang terakhir yaitu masih kurangnya akses makanan bergizi, karena makanan bergizi tergolong makanan yang mahal. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seorang balita bisa dikatakan stunting apabila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Seorang anak termasuk dalam stunting atau tidak itu tergantung dari hasil pengukuran tersebut. Jadi tidak bisa hanya dikira-kira atau ditebak saja tanpa pengukuran. Selain tubuh yang berperawakan pendek daripada anak seusianya, ada juga ciri-ciri lain dari stunting, yaitu yang pertama, pertumbuhan melambat. Yang kedua, wajah tampak lebih muda daripada anak seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Yang keempat, yaitu performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Kemudian selanjutnya usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Kemudian selanjutnya yaitu berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun.
Yang selanjutnya lagi yaitu perkembangan tubuh anak terhambat. Kemudian yang terakhir yaitu anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Kemudian bagaimana penanganan stunting pada bayi atau anak? Salah satu penanganan pertama yang bisa dilakukan untuk anak dengan tinggi badan di bawah normal yang diagnosis stunting yaitu dengan memberikan pola asuh yang tepat. Dalam hal ini meliputi inisiasi menyusui dini atau WMD, pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, serta pemberian ASI bersama dengan MPASI sampai anak berusia 2 tahun. WHO dan UNICEF menganjurkan agar bayi usia 6-23 bulan untuk mendapatkan makanan pendamping ASI yang optimal. Kemudian, cara pencegah stunting untuk ibu hamil dan bersalin. Yang pertama, pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya pada 1000 hari pertama kehidupan bayi. Kedua, pemeriksaan kehamilan secara rutin dan berkala. Yang ketiga, melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat seperti dokter, bidan, maupun puskesmas. Yang keempat, memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi. Yang kelima, melakukan deteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini. Dan yang terakhir, memberantas kemungkinan anak terserang cacingan. Kemudian, cara mencegah stunting untuk balita. Yang pertama, melakukan stimulasi dini perkembangan anak. Yang kedua, memberikan makanan tambahan atau PMT untuk balita. Yang ketiga, rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak. Sekian sosialisasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.